Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran mata kuliah fikih ibadah pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan saya di sini untuk menyampaikan materi tentang sholat Jumat dan sholat Idain. Kami dari kelompok 3 sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Manido Darulinggar dengan NIM 0306, Andana Afnan Afif Fauzan dengan NIM 0293, Yasyallah Al-Mansur dengan NIM 0313, Faiza Misalina Zahra dengan NIM 0294, Erlangga Hilmi Danar Kusuma dengan NIM 0265. Sholat Jumat. Pengertian dari sholat Jumat sendiri adalah sholat Jumat atau yang sering disebut masyarakat dengan nama Jumatan adalah ibadah sholat yang wajib dilakukan secara berjamaah oleh kaum lelaki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Dalil persyariatan sholat Jumat. Dalil yang mewajibkan sholat Jumat terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Untuk lafal Arabnya mungkin bisa dibaca masing-masing ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Didukung lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Daruqutni, Baihaqi dan Hakim. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 orang, yaitu budak, wanita, anak-anak, atau orang sakit. Yang selanjutnya adalah hukum tentang sholat Jumat. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain, artinya wajib atas tiap laki-laki dewasa yang beragama Islam, merdeka, dan tetap dalam negeri. Tidak wajib sholat Jumat atas wanita, anak-anak, hamba sahaya, dan musafir. Apabila telah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak perlu lagi melaksanakan sholat zuhur. Dan bagi kaum perempuan, pada waktu dilaksanakannya sholat Jumat, mereka melaksanakan sholat zuhur seperti biasanya. Yang selanjutnya yaitu meninggalkan 3 kali sholat Jumat. Siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkan, niscaya Allah menutup hatinya dari hadis riwayat At-Tirmidzi, At-Tabrani, dan Ad-Daruqutni. Tata cara sholat Jumat. Yang pertama yaitu niat dan takbiratul ihram. Usolli farada Jumati ra'ataini mustaqbilal kiblati ada'al makmuman lillahi ta'ala, yang artinya aku niat melakukan sholat Jumat 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu membaca doa iftitah, membaca atau mendengarkan surah Al-Fatihah yang dibaca imam, membaca atau mendengarkan surah atau ayat-ayat yang dibaca imam, ruku disertai tumakninah, yang selanjutnya sujud disertai tumakninah, duduk di antara 2 sujud disertai dengan tumakninah, sujud kedua, kemudian berdiri kembali dan melaksanakan sholat seperti rakaat pertama hingga tasyahud atau tahiyat akhir. Yang terakhir yaitu mengucapkan salam. Bacaan doa khutbah Jumat. Jadi di sholat Jumat ini ada rangkaian khusus yaitu khutbah Jumat. Yang pertama, rukun pertama yaitu mengucapkan hamdalah. Yang kedua yaitu mengucapkan sholawat kepada Nabi. Yang ketiga wasiat untuk takwa. Yang keempat membaca ayat Al-Quran pada salah satunya. Yang kelima yaitu khutbah pertama.
melaksanakan khutbah pertama. Setelah itu menutup khutbah pertama dengan doa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Yang selanjutnya itu melaksanakan khutbah kedua. Berikut ini adalah bacaan doa khutbah kedua yang dibaca sekaligus sebagai doa penutup khutbah sholat Jumat. Untuk lafal Arabnya mungkin bisa dibaca masing-masing ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu waktu dan tempat dilaksanakannya sholat Jumat. Waktu, pendapat mayoritas ulama waktu sholat Jumat adalah saat matahari telah tergelincir seperti halnya waktu sholat zuhur. Dari Iyas bin Salama Ibnul Aqwa dari ayahnya berkata, kami sholat Jumat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika matahari telah tergelincir. Kemudian selesai sholat, kami kembali ke tempat kami dengan mengikuti bayangan, benda atau pohon dan sebagainya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4168 dan Muslim nomor 1989. Tempat dilaksanakannya sholat Jumat hendaklah diadakan di dalam negeri yang tetap yang telah dijadikan waton, baik di kota-kota maupun di desa. Maka tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya tinggal di sana untuk sementara waktu saja. Di masa Rasulullah dan di masa Khulafaur Rasyidin tidak pernah didirikan sholat Jumat selain di negeri yang tetap. Yang selanjutnya yaitu sholat Idain. Pengertian dari sholat Idain sendiri adalah ibadah sholat sunnah yang dilakukan setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Id termasuk dalam sholat sunnah mu'akkad. Artinya, sholat ini walaupun bersifat sunnah, tetapi sangat penting, sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Dalil persyariatan sholat Idain. Firman Allah Ta'ala, Fasolli li rabbika wanhar, yang artinya dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Maksud ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan sholat Id. Didukung lagi hadis dari Ibnu Abbas, beliau berkata, aku ikut melaksanakan sholat Id bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Mereka mengerjakan sholat Id sebelum khutbah, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum melaksanakan sholat Idain. Sholat Idain termasuk dalam sholat sunnah mu'akkad. Artinya, sholat ini walaupun bersifat sunnah, tetapi sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Tata cara melaksanakan sholat Idain. Yang pertama, sebelum sholat Id disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Yang kedua, sholat Id dimulai dengan menyeru as-sholatu jami'ah, yang artinya sholat jamaah akan segera didirikan. Selain itu, sholat Id dilaksanakan tanpa didahului azan dan iqomah. Yang ketiga, membaca niat sholat Idul Fitri. Bacaan latinnya, usolli sunatan Idul Fitri rakaataini imaman bagi imam dan makmuman bagi makmum lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Selanjutnya, 7 takbir pada rakaat pertama. Pada rakaat pertama sholat Idain, setelah membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan membaca takbir lagi sebanyak 7 kali. Takbir sebanyak 7 kali tersebut diucapkan sambil mengangkat tangan. Di sela-sela setiap dari 7 takbir itu dianjurkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Maha besar Allah. Yang selanjutnya, membaca surah Al-Fatihah. Setelah takbir 7 kali, kemudian membaca surah Al-Fatihah sebagai rukun sholat. Setelah itu disunahkan membaca surat pendek, yaitu surah Al-A'la. Yang ketujuh, dilanjutkan dengan ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua seperti sholat biasanya, lalu berdiri kembali untuk melaksanakan rakaat kedua.
5 takbir pada rakaat kedua. Selepas berdiri lagi pada rakaat kedua, membaca takbir lagi sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan seperti sebelumnya. Membaca surah Al-Fatihah dan kemudian disunahkan membaca surah Al-Ghasyiyah. Dilanjutkan dengan ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Setelah sholat, mendengarkan khutbah Idul Fitri. Usai sholat Idul Fitri, khatib membacakan khutbah hari raya dan jamaah sebaiknya mendengarkan dengan khusyuk. Dan tentunya sebelum melaksanakan sholat ini diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Waktu dan tempat dilaksanakannya sholat Idain. Waktu sholat 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha dimulai begitu berakhirnya waktu sholat subuh atau ketika terbitnya matahari. Masih dapat dikerjakan hingga masuk waktu zuhur atau ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan, waktu pelaksanaan sholat id adalah sejak terbitnya matahari hingga tergelincir, namun afdolnya ia ditangguhkan hingga matahari naik setinggi ombak. Tempat dilaksanakannya sholat idain. Kedua sholat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri disunahkan untuk dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid. Sebab yang demikian itulah dilakukan Rasulullah SAW setiap tiba hari raya, dan salah satu tempat yang biasa digunakan oleh Rasulullah untuk mendirikan sholat id adalah di lapangan yang terletak di kawasan Al-Manakha. Demikian presentasi dari kami dan sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, mohon koreksinya dan mohon kritik yang membangun. Sekian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.